وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاة ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan lanjut pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Sekarang kita masuk ke syarah. Sebelumnya kita telah membahas matannya, yang dimana rofa memiliki 4 tanda dhammah dan dia tanda asli. Kemudian 3 setelahnya waw, alif dan nun itu adalah pengganti dari dhammah. Kemudian tempat-tempat dhammah yang tanda rofaknya dengan dhammah ada 4. Yang pertama apa? Isim mufrad. Kedua jamak taksir. Ketiga jamak salim. Keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Antum paham itu matanya, Masya Allah, khair kathir, banyak kebaikan di situ. Dan insya Allah ketika kita masuk ke syarah itu akan lebih mudah. Perhatikan harakatnya. Yang enggak tahu diharakatkan. Wa qala syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Taqaddama anna aqsamal i'rabi arba'atun. Telah berlalu bahwasannya pembagian i'rab ada 4. Wahya raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazmu. Dan dia adalah rafa, kita sudah ketahui definisi secara bahasa, secara istilah. Secara bahasa apa rafa? Al-ulu wal irtifa'. Setelahan taghyirun maksusun alamatuhu dhammah aw manaba anha. Kedua nasbu, apa definisi secara bahasa? Al-istiwa wal istiqamah. Secara istilah taghyirun maksusun alamatuhu al-fathatu aw ma naba anha. Ketiga al-khafdu, apa definisinya secara bahasa? Didul irtifa' wa huwa tasafful. Istilahan taghyirun maksusun alamatuhu al-kasratu aw ma naba anha. Keempat al-jazmu, apa secara bahasa? Al-qat'u. Secara istilah taghyirun maksusun alamatuhu as-sukunu aw ma naba anhu. Yang dia isim maka dia adalah rafa nasab khafat, ya, khafat khusus isim. Adapun fiil rafa nasab jazm khusus fiil. Sudah kita pelajari murojaah. Wa likulli wahidin min hadhil arba'ati mawadi'u takhtassu biha wa alamatun tadullu 'alaiha. Oke, ana mau nanya, likulli wahidin min hadhil arba'ati mawadi'u. Apa i'rab mawadi'u? Ahsanta ya Yusuf. Mubtada mu'af. Mana khabarnya? Likulli khabar muqaddam. Likulli wahidin min hadhil arba'ati, untuk setiap salah satu dari 4 ini rafa nasab khafat jazm, mawadi'u terdapat tempat-tempat takhtassu biha yang khusus dengannya. Tadi rafa isim mufrad. La. Kemudian wa alamatun tadullu 'alaiha, dan tanda-tanda yang menunjukkan atasnya. Tadi ada dhammah. Kemudian ada waw, ada alif, ada nun untuk rafa. Dan tempat-tempatnya untuk dhammah ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Begitu juga nanti pada nasab, khafat, jazm dia memiliki tempat-tempat yang khusus dan tanda yang menunjukkan atasnya. Dan insyaallah ini semua sudah familiar karena kita sudah lalui di Tuhfatul Ushabiyah. Wa qaddamal musannifu alamatu ta'apati. Apa i'rabnya? Maf'ul bi marfu mansub majrur. Mansub, kok ini dia kasrah? Jama muannas salim. Ahsan.
Wa qaddama al-musannifu alamat ar-raf'i li'adam istighna'il kalami anhu. Faidah. Penulis mengedepankan tanda rafa. Kan ada rafa, nasab, khafad, jazm. Kenapa tanda rafa dulu? Ada sebabnya. Alasannya, sebabnya li'adam istighna'il kalami anhu. Li'adam istighna. Ini letter lucknya. Antum terjemahkan karena tidak cukup. Adam istighna karena tidak cukup. Kalam darinya. Karena tidak cukup kalam darinya. Terjemahan enaknya li'adam istighna karena membutuhkan. Karena membutuhkan kalam darinya. Kalam nih, itu membutuhkan dari rofa. Pasti setiap kalam kalimat ada rofanya. Gak mungkin gak ada rofanya. Berarti kalam kalimat membutuhkan rofa. Tidak cukup dari rofa. Maksudnya apa membutuhkan rofa? Coba antum cari kalimat yang gak ada rofanya. Gak ada. Karena kan jumlah ada dua. Jumlah apa? Ismiyah sama ismiyah apa? Mubtada khobar marfu. Fi'li apa? Fi'il fa'il. Fa'il ada rofa marfu. Oleh karena itu penulis mengedepankan tanda-tanda rofa. Wa qala asy-syarih wa hafizallahu ta'ala wa qawluhu wa hiya al-aslu. Ay wa min thamma la yaqumu ghairuha maqamaha illa 'inda ta'adzuriha. Wa inna ma kanat aslan li ghairiha li anna al-i'rab bil harakati aslun lil i'rab bil hurufi wa li hadha qaddamaha. Perkataan penulis dan dia adalah asli. Maksudnya apa? Di situ coba antum lihat matan. Yang mana tuh? Li raf'i arba'u alamatin ad-dhammatu hayal aslu itu. Dhammah dia adalah tanda asal untuk rafa. Lihat lagi ke syarah. Jadi dhammah adalah tanda rafa yang asl, pondasi asalnya. Wa min thamma dan dari sana la yaqumu ghairuha maqamaha. Tidaklah selainnya menempati kedudukannya illa 'inda ta'adzuriha. Kecuali ketika terdapat halangan. Wa inna ma kanat aslan li ghairiha, dan sesungguhnya dhamma adalah asal untuk yang selainnya, asal daripada waw, alif dan nun. Kenapa? Li'annal i'raba bil harakati aslun. Karena bahwasanya i'rab dengan harakat itu adalah asalnya. Jadi asal i'rab itu dengan harakat. Aslun lil i'rabi bil hurufi, aslun untuk i'rab dengan huruf. Jadi kalau ditanya apa asal i'rab, harakat atau huruf? Harakat. Oleh hadza qaddamaha, oleh karena ini penulis mengedepankannya. Qauluhu fil ismil mufradi, perkataan penulis pada isim mufrad, ya ini tanda atau tempat yang pertama yang tanda rafanya dhammah, yaitu pada isim mufrad. Al muradu bil mufradi huna, yang diinginkan dengan mufrad di sini dia adalah ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah, yaitu apa-apa yang bukan musanna, bukan jama, bukan mengikuti keduanya, dan juga bukan termasuk dari asma'is sittah. Ini sudah kita jelaskan di Tuhfatul Wusobiyah. Jadi kalau antum menjumpai kata baitun, antum lihat ini musanna atau bukan? Baitun bukan. Karena kan satu, sebuah rumah. Jama bukan? Bukan. Diikutkan dengan musanna dan dengan jama bukan? Bukan. Baitun termasuk asmaul sittah bukan? Bukan. Maka baitun adalah isim mufrad. Rajulun musanna bukan? Bukan.
Jama bukan? Bukan. Diikutkan dengan musanna atau jama? Bukan. Bukan. Asmaul sittah bukan? Bukan. Maka dia isim mufrad. Dan ini lebih bagus ya, definisi mufrad dengan yang seperti ini, daripada definisi mufrad dia adalah yang menunjukkan satu. Itu kurang. Karena antum nanti akan di buku-buku yang lainnya antum jumpai sebagian penulis mendefinisikannya mungkin untuk memudahkan pemula, ahsan labas. Itu definisinya adalah madalla ala wahid, yang menunjukkan satu itu mufrad. Pernah antum jumpai itu? Di Mukhtarat apa definisi mufrad? Yang menunjukkan satu. Itu enggak bagus. Kok bisa Ustaz enggak bagus? Abuka. Kalau ditanya abuk, abu bapakmu, menunjukkan satu enggak? Satu kan? Tapi apakah dia isim mufrad? Bukan, tapi dia asmaul sittah. Kayak tadi, Dekta punya anak satu, namanya Fatimatun, menunjukkan satu enggak? Satu kan, anaknya satu. Tapi apakah dia isim mufrad? Bukan, tapi mulhaq bi jam'il muannatsi salim, diikutkan dengan jamak muannats salim, dengan jamak. Oleh karena itu definisi mufrad yang bagus adalah ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Itu yang bagus daripada definisi yang madalla ala wahid yang menunjukkan satu. Karena kenapa? Kalau definisinya madalla ala wahid akan masuk hal-hal yang bukan termasuk isim mufrad. Kayak tadi abuk kan menunjukkan satu dan dia bukan isim mufrad, asma sittah. Ada anak dinamakan Fatimat dan dia bukan isim mufrad. Akan tapi mulhaq bi jam'il muannatsi salim. Oke, paham? Ya. Jadi definisinya bagus apa? Ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal babi. Maka sesungguhnya setiap dari ini, yaitu musanna, jama, mulhaq dengan keduanya, yaitu mulhaq dengan musanna, mulhaq dengan jama, asma'us sittah, setiap dari ini la yuqalu lahu mufradun, enggak dikatakan mufrad pada bab ini. Jadi musanna enggak dikatakan mufrad pada bab ini. Jama bukan, mulhaq dengan keduanya bukan, asmaul sittah bukan pada bab ini. Wa qawluhu munsharifan ila akhirih. Ya fil ismil mufradi munsharifan kana aw ghaira munsharifin. Apa itu munsharif? Huwa ma dakhalahu as-sarfu alladhi huwa at-tanwin wal jarru bil kasrati. Munsharif dia adalah madakhalahu sarfu, apa yang masuk kepadanya sorof. Apa yang dimaksud sorof? Yaitu tanwin dan jar dengan kasrah. Jadi isim mufrad munsharif adalah isim mufrad yang dapat ditanwin dan dapat dijar dengan kasrah. Itu munsharif, yang masuk kepadanya tanwin dan jar dengan kasrah. Ma'ruf, Zaidun munsharif, Baitun munsharif. Ghairul munsharif kebalikannya, yang enggak bisa masuk tanwin dan yang tidak dijar dengan kasrah. Definisinya adalah ma la yadkhuluhu sarfu bisababi wujudi illataini min ilali tis'in aw wahidatin minha taqumu maqamahuma. Ghairu munsharif dia adalah, ya mudahnya yang tidak bertanwin dan tidak dijar dengan kasrah. Tapi ini juga udah kita bahas di Tuhfah. Dia adalah ma la yadkhuluhu sarfu, yang tidak masuk kepadanya sorof, yaitu tidak masuk tanwin dan jar dengan kasrah. Tapi apa ghairu munsharif di jarnya? Tanda jar ghairu munsharif apa? Fathah. Ma la yadkhuluhu sarfu, tidak masuk kepadanya sorof. Bisababi wujudi illataini, dengan sebab adanya dua illah. Min ilali tis'in, dari 9 illah. Udah kita pelajari di Tuhfah. Ada alamiah, ada wasfiyah, ada ditambah akhirnya alif dan nun, ada ta'nits, ya, ada ujma, benar bukan? Awahidatin minha taqumu maqamahuma, atau ada satu
illah darinya yang menempati kedudukan keduanya. Ini gak usah antum pusingin kalau antum belum murojaah, di murojaah lebih ahsan, nanti juga akan datang pembahasannya. Lebih ahsan di murojaah lagi di Tuhfah. Kama sayati fi babihi insyaallah, dan sebagaimana yang akan datang pada babnya insyaallah. Murojaah lagi. Jadi ketika kita nanti masuk bab mamnu minas sarfi lebih mudah dan tentu akan lebih luas, ya, yang di durrah. Wa qawluhu nahu qala Allah hadza mithalun lil munsarifi, ini contoh untuk munsarif. Kita udah sebutkan ya di matan. Falafdhul jalalati ismun mufradun munsarifun wa huwa marfu'un 'alal fa'iliyati. Ya, lafzul jalalah Allah dia isim mufrad munsarif, dia menerima tanwin dan dapat dijar dengan kasrah. Wa huwa marfu'un 'alal fa'iliyati, dan dia marfu sebagai fa'il. Qala Allahu, Allah yang berkata. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, dan tanda rafai dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa qawluhu nahwu wa idh qala Ibrahimu hadza mithalun li ghairil munsarifi, ini contoh untuk yang ghairil munsarif, berarti enggak bisa ditanwin dan tidak bisa dijar dengan kasrah. Dijarnya dengan apa? Fathah. Fa Ibrahimu ismun mufradun ghairu munsarifin. Ibrahimu isim mufrad ghairu munsarif. Kenapa? Lil alamiyati wal ujmati, karena alamiyah dan ujmah. Ini udah kita pelajari di Tuhfah. Alamiyah yaitu nama, ujmah karena nama selain Arab. Oleh karena Ibrahimu dia mamnu minas sarfi, karena dia nama dan dia nama selain Arab. Siapa di sini yang namanya selain Arab? Semua Arab semua. Dekta. Idzan ujmah ghairu munsarif. Wa huwa marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih, dan dia marfu dan tanda rafa'nya dhamma yang nampak pada akhirnya. Wa qawluhu wa idh qala Musa atal musannifu bihadzal mithali lil isyarati ila annahu la farqa baina kauni dhammati dhahiratan kal mithalainil mutaqaddimaini aw muqaddaratan. Ahsan. Kahadal mithali wal mani'u min dhuhuriha at-ta'adzur. Perhatikan, wa idh qala Musa, kita juga sudah sebutkan bersama di matan pertemuan sebelumnya. Atal musannifu bihadzal mithali, penulis mendatangkan dengan contoh ini lil isyarati, untuk mengisyaratkan kepada annahu la farqa, bahwasanya enggak ada perbedaan baina kauni dhammati dhahiratan, antara keadaan dhammahnya itu nampak, baik dhamma yang nampak, kal mithalainil mutaqaddimain, seperti dua contoh yang telah lalu, qala Allahu wa idh qala Ibrahimu, au muqaddaratan, atau dhammanya muqaddarah, kahadzal mithali, seperti pada contoh ini, wa idh qala Musa, muqaddarah. Wal mani'u min dhuhuriha at-ta'adzuru, dan yang mencegah dari nampaknya adalah ta'adzur. Wa taqulu fil muqaddari li ajli thiqali wal munasabati, dan kamu katakan pada yang muqaddar karena thiqal dan munasabah. Seperti apa contohnya? Ja'al qadi, ini dia apa sih? Thiqal. Wa akhi, ini apa? Faruq. Ja'al qadi, al qadi ini mana min zuhuriyahnya apa? Akhi, mana min zuhuriyahnya apa? Akhi, saudaraku. Kitabi, bukuku. Mana min zuriyahnya apa yang lain? Munasabah. Ya, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba kefokusan, bisa tahan dalam belajar. Berdoa kepada Allah. Jangan sampai itu karena sebab kemaksiatan kita. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Oke, wa taqulu fil muqaddari li ajli thiqali wal munasabati, dan kamu katakan pada muqaddar karena thiqal dan munasabah. Ja'al qadi, al qadi tadi ini karena apa? Thiqal. Akhi karena apa? Munasabah. Wa fi tanzili, dan di dalam Al-Qur'an, yauma yad'u da'i, saksi pembahasannya mana? Ad-da'i, itu dia dhammahnya muqaddarah. Mana amin zuhuriyahnya apa? Thiqal.
Kan asalnya apa? Ad-da'i. Tapi ya-nya itu dihapus untuk litakhfif, keringanan. Thiqal. Innallaha rabbi wa rabbukum. Saksi pembahasannya mana? Rabbi itu doma muqaddarah, mana min zurianya apa? Munasabah. Santum. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.